Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'du, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji seputar kebahagiaan, ya, yang rasanya semua manusia itu menginginkannya atau menghendaki dirinya berada dalam kebahagiaan. Oleh karenanya, memahami bahagia ini harus berdasarkan ilmu yang benar, sehingga konsep bahagia melahirkan perilaku atau perbuatan untuk mewujudkan kebahagiaan itu bisa benar dipandu dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah, Buya Hamka dalam penjelasannya terkait bahagia itu, beliau menjelaskan bahwa kebahagiaan itu tergantung dari pikiran yang dihasilkan dari ilmu, ya. Jadi seseorang itu bisa bahagia ya tergantung pengetahuannya, ya. Pengetahuan itu menghantarkan manusia menuju kebahagiaan sekaligus meraih kebahagiaan yang hakiki, ya, dalam pandangan syariat, ya. Bukan kebahagiaan yang umumnya orang mengaku memperolehnya atau merasa bahagia, tetapi dalam pandangan syariat kebahagiaan itu ternyata semu, ya, atau kebahagiaan itu sifatnya diperoleh melalui dosa, ya. Misalnya orang-orang yang mencari bahagia, ya, dengan jalan dosa, ya. Orang yang berzina memperturutkan syahwatnya dengan cara yang haram, kemudian memperoleh kebahagiaan, kesenangan, ya, jiwanya, syahwatnya tersalurkan, akhirnya menyesal, ya, pasti itu, ya. Jika masih ada iman, seluruh dosa, ya, yang dilakukan itu akan membawa pada penyesalan, bahkan pada kondisi menghantui atau ketakutan terhadap dosa-dosanya. Atau orang yang mencari bahagia dengan dugem, ya, bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, bahkan melanggar hukum yang lain seperti narkoba. Bila kita tanya mereka yang menggunakan narkoba itu, jawabannya adalah menghilangkan stres, mencari bahagia. Jadi bahagia ini memang dikejar, tapi banyak yang kemudian keliru, ya. Atau secara hukum syariat itu halal, ya, mencari bahagia dengan memperturutkan ambisinya jabatan, gitu, ya. Ambisinya memiliki harta yang banyak. Kita tahu dalam sejarah kehidupan manusia ini, orang terkaya tentu Qarun, ya, tapi Qarun itu celaka pada akhirnya. Kemudian orang yang
punya kekuasaan tertinggi dan mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, itu Fir'aun. Dalam sejarah kita lihat Fir'aun juga celaka. Ya, oleh karena itu puncak-puncak kebahagiaan yang diraih oleh manusia dalam kehidupan ini ternyata membawa kepada kebinasaan, ya, Qarun dan Fir'aun. Nah, selain itu, ya manusia sesuai tingkat kemampuannya akan mengupayakan dua itu, ya, yang paling menonjol, atau dia akan mencari bahagia dan memperturutkan syahwat seksualnya. Yang itu kita lihat pun celaka umatnya Nabi Lut, ya, kalau sampai memperturutkan syahwat itu melalui jalan kaum Sodom, ya, LGBT, ya, zina saja sudah dosa, lebih parah fahisah, lebih buruk lagi penyuka sejenis, ya, homo lesbian yang baru-baru ini kita melihat bagaimana negara Thailand melegalkan pernikahan sejenis. Maka Allah turunkan azab, ya, gempa yang begitu dahsyat belum lama ini. Hadirin Allah, dari gambaran, ya, orang yang mencari bahagia dengan berbagai cara ditempuhnya, ternyata bila tidak dipandu dengan ilmu yang benar, memperoleh bahagianya itu salah, ya. Hadirin Allah, lalu bagaimana menurut pandangan yang suka berpikir, ya, filosof, ya, bagaimana filosof itu dengan akal yang dimiliki bersungguh-sungguh merumuskan bahagia. Misalnya dalam filsafat Yunani, ya, para filosof itu diantaranya pemikiran Aristoteles yang berpandangan bahwa kebahagiaan itu adalah istilahnya itu, ya, eudaimonia, yang berarti kebahagiaan itu tercapai kalau hidup bisa lebih baik, lebih bermakna dan berguna, serta berkorban untuk orang lain. Ini menurut filosof yang berpandangan eudaimonia, ya, istilahnya bahasa Latin ini, ya. Ini maksud penerapannya, kita bisa lihat orang-orang yang banyak berbuat sosial kemanusiaan, berkorbanlah untuk orang lain, kemudian dia memperoleh kebahagiaan itu, aktivis-aktivis kemanusiaan yang mendasari perbuatannya itu, ya, bukan karena agama, tentu saja ini karena dia berpandangan bisa hidup lebih baik kalau memberikan manfaat, ya. Mirip-mirip, ya, dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi nanti yang membedakan apa? Yang membedakan itu niatnya, gitu. Niat melakukan sesuatu itu kembali kepada Allah, ya, ikhlas mukhlisin alahuddin, atau semata-mata hanya mencari kebahagiaan itu, ya, dari manusia untuk manusia, berkorban untuk manusia, ya, hanya untuk menyenangkan dirinya. Makanya orang itu bisa menyembah hawa nafsunya. Dia menolong orang berbuat baik. Berbuat baiknya itu untuk manusia, bukan untuk Allah. Jadi dalam Islam seluruh amalan harus didasari niat yang benar. Sidqun niyah, mencari ridha Allah. Nah, ini mencari kebahagiaan, mencari ridha manusia. Itu pun sulit, ya, mewujudkannya, ya. Dia perlu banyak uang, ya.
perlu jadi orang baik agar orang lain menganggapnya dermawan, orang lain menganggapnya orang-orang yang penolong, ya. Ini pandangan pertama tentang bagaimana menurut filosof. Diterapkannya misalnya mereka ini berupaya, ya, bagaimana memiliki harta yang banyak, kemudian banyak membantu orang. Di situ dia memperoleh bahagia. Kemudian pandangan ini, ya, ditentang, ya, atau ada pandangan lain yang berkembang di barat ini. Ada konsep bahagia itu istilahnya hedonia. Pandangan ini, orang bahagia itu atau kebahagiaan itu terkonsentrasi atau fokusnya pada apa? Kesenangan, kenikmatan, kepuasan yang instan, ya. Pusatnya bagaimana bisa mendapatkan sesuatu, ya, meraih sesuatu, atau kalau makanan ini apa? Fisiknya memperoleh, mengkonsumsi apa yang diinginkan. Wah, ini kita lihat ini masalah kuliner berarti ini, ya. Makanan-makanan ini lebaran nih, ya. Begitu banyak makanan yang disuguhkan di meja. Mungkin lebaran 1, 2, 3 sampai 1 pekan umpamanya. Itu kita dapati budaya kita, ya, orang muslim pun bangga, ya, kalau di meja rumahnya itu makanan yang mahal-mahal, yang bisa jadi membelinya bersusah payah, mungkin jangan-jangan ada yang berhutang untuk terlihat makanannya enak dan untuk menuruti kesenangan dan bahagia itu, ya. Oh, lebaran lo harus makan ini, makanan menu-menu tertentu, kuliner tertentu, kue tertentu, memperturutkan keinginannya, ya, berhubungan dengan makanan. Kalau terpenuhi, bahagia dia. Ini pandangan hedonia tadi, ya, itu makanan atau kesenangan-kesenangan yang insan sifatnya. Dalam pandangan para psikolog modern ini, kedua aliran kebahagiaan tadi, baik hedonia atau eudaimonia, dianggap dua-duanya ini ekstrim, ya. Sehingga apa? Psikolog menganggapnya, ya, gagal itu memperoleh kebahagiaan yang tidak sempurna, ya, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Psikolog kemudian mencoba untuk menggabungkan, ya, diintegrasikan, ya, antara hedonia dan eudaimonia. Tapi ini juga belum berhasil atau gagal. Kebahagiaan dalam perspektif Yunani, Barat, kemudian orang modern, psikolog modern merumuskan kebahagiaan, ternyata semua itu karena mereka mengabaikan apa? Ini yang paling mendasar, esensi, zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kebahagiaan itu dia abaikan. Coba, bahagia itu ya karena Allah yang cipta manusia, ya. Karena Allah kemudian tahu bagaimana kondisi, ya, luar dalam umpamanya jasmani rohani manusia itu, maka dipastikan secara akidah yang bisa memberikan kebahagiaan itu Allah sebagai zat pemberinya. Maka siapa yang menjauh dari Allah dengan, ya,
paham ala Yunani tadi, eudaimonia atau hedonia, perspektif barat, atau yang menggabungkan dua itu tetap saja gagal. Yang benar secara akidah kita kembali kepada Allah, melaksanakan ketaatan, kemudian Allah memberikan atau mendatangkan kebahagiaan itu kepada kita. Ini akidah Muslim ya. Jadi sumber kebahagiaan itu bagaimana kita bisa mentaati Allah. Boleh saja kita berdoa minta diberikan ketenangan ya. Bahagia itu nanti hubungannya dengan mutmainnah, ketenangan jiwa. Maka dimensi materi, dimensi fisik ya, bahagia dengan makan, bahagia dengan memiliki harta, dimensi pujian, orang kan senang dipuji-puji, dihormati sampai gila hormat istilahnya. Punya jabatan ini di masyarakat terhormat, orang pada nunduk memuji-muji dia. Kemudian dia bahagia dengan itu semuanya semu dan akan berakhir ya, rapuh ya, fana. Kebahagiaan yang hakiki kita kembali kepada Allah, melaksanakan ketaatan ya, tidak memperturutkan syahwat tentunya, mengendalikan hawa nafsu sebagaimana puasa ya. Pada akhirnya adalah manajemen diri, manajemen nafsu ya. Jangan sampai sebagai seorang muslim Ramadan yang lalu ini tidak memberikan bekas apapun ya. Kita harus juga memahami ya bagaimana rohatul jismi fi qalbi fi qalili at-ta'am, rehatnya tubuh ada pada sedikitnya makan. Rohatun nafsi fi rehatnya jiwa ada pada sedikitnya dosa. Rehatnya hati ada pada sedikitnya perhatian kepada dunia. Rehatnya lisan ada pada sedikitnya qillatil kalam. Ya, sedikitnya bicara. Dalam Al-Qur'an ya, kita coba mengkaji secara mendalam bagaimana Allah menerangkan kebahagiaan. Di antaranya ada istilah al-falah ya, kemenangan, kebahagiaan. Bermakna juga ketentraman hidup, keberuntungan ya. Yang dalam Al-Qur'an ini lahir batin ya. Dimensi sosial vertikal kita kenal hablu minallah wa hablu minan nas. Bahagia itu bagaimana dia taat kepada Allah, termasuk di dalamnya Allah memerintahkan kita hablu minan nas, ya kan, berinteraksi dengan sesama manusia. Di antara tadi orang barat, filosof itu bahagia kalau menolong orang. Nah ini termasuk. Maka agama kita memang masyru' mensyariatkan kita saling tolong menolong, ta'awun ala birri wa taqwa ya. Kemudian banyak hadis juga memerintahkan kita membantu ya. Yadus sufla khairan min yadul ulya, tangan di atas ya, lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya kita memberi, maknanya kita bersedekah. Maka istilah falah ini secara detail disebutkan dalam Al-Qur'an. Kita dapati dalam surah Al-Mu'minun. Apa indikatornya ya, orang-orang yang bahagia? Pertama adalah orang yang khusyuk ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, keren. Dalam pandangan akidah Islam, worldview Islam itu kalau sujud ya,
Begitu ya. Jadi bisa diberikan nikmat sujud ibadah kepada Allah ini nikmat yang agung dibandingkan bisa diberikan harta, diberikan hidayah sujud, mau istiqomah, khusyuk. Ya, dalam sholat ini puncaknya bagaimana seorang hamba terdekat dengan Allah adalah saat bersujud. Ya. Kemudian yang kedua, alladzina hum fi sholatihim walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Coba, bagaimana orang-orang yang bahagia itu meninggalkan perbuatan yang lahwun, yang sia-sia, ya. Sia-sia ini bisa membutuhkan biaya besar, ya. Habiskan waktu main game, lama-lama kehilangan waktu yang utama. Ternyata berbiaya atau biaya-biaya dikeluarkan untuk hal-hal yang mencari kesenangan tadi itu. Gak guna, ya. Tidak ketemu kebahagiaan yang hakiki. Berbiaya pula, apalagi sampai narkoba tadi itu. Kan mahal itu, semuanya pakai biaya. Jadi kalau kita bisa melakukan perbuatan yang berguna, kita bahagia. Itu sudah fitrahnya, ya. Kita membantu orang, kita bahagia, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, walladzina lizakati fa'ilun. Orang-orang yang membayar zakat, hartanya bersih. Zakat itu tumbuh berkembang, tidak berkurang. Justru Allah akan tambahkan. Sekaligus memberikan manfaat bagi manusia. Ini sudah berzakat. Jadi paham tadi, kalau memberi dia bahagia. Loh, zakat ini memberi, ya. Membahagiakan dan memperoleh pahala. Kebahagiaan di dunia langsung didapat, nanti juga di akhirat demikian. Kemudian orang-orang walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang yang bahagia itu yang mampu menjaga kemaluan. Kita lihat ada orang yang memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya dilampiaskan sampai dia diberitakan pengen, ya, lama berhubungan, membeli obat kuat. Akhirnya overdosis, mati, ya. Karena ingin memperturutkan, atau dia seks bebas, akhirnya kena penyakit kelamin yang mematikan, HIV, AIDS dan seterusnya, ya, raja singa atau istilah-istilah itu kemudian berhubungan dengan memperturutkan syahwat, ya, kemaluan, atau memperturutkan kemaluan kemudian berzina, selingkuh, ya, akhirnya ketangkap, ya, dipukuli, ya, di masa, ya, dipukul sama orang-orang banyak. Itu gara-gara memperturutkan syahwat. Yang kelima, memelihara amanah, ya. Kalau diberi amanah, janji ini dia kemudian penuhi, ya, laksanakan dengan benar. Ini membawa kepada kebahagiaan. Yang keenam, orang yang memelihara sholatnya, yang juga telah Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'min, ya. Alhamdulillah, kembalilah, ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, ya. Kita kembali bersegera mengharap ampunan dari Allah, bertaubat, dan wa'adzbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Tak iringi perbuatan buruk kita dengan amal-amal soleh, niscaya dalam hadis ditetapkan perbuatan itu akan menghapuskan, ya, dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kita dengan kebahagiaan yang hakiki sekarang di dunia ini, dan terlebih lagi nanti kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.